Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Setara Institut, sebuah organisasi yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia, menyatakan pada tahun 2023 Indonesia mendapat skor indeks HAM 3,2, turun dibanding tahun sebelumnya yang skornya 3,3. Penurunan skor itu salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan kasus pelanggaran kebebasan beragama. Setara Institut mencatat pada tahun 2023 terdapat 155 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terjadi 90 kasus serupa. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa intoleransi dalam beragama masih banyak terjadi di negara kita. Eksesnya intoleransi telah menyebabkan radikalisme terus bermunculan. Aksi terorisme masih menghantui masyarakat dari berbagai kalangan. Bahkan pengeboman, pembunuhan dan peperangan banyak terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Kalau kondisi seperti itu dibiarkan, maka tidak mustahil negeri ini akan mengalami kehancuran. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah upaya dalam menangkal radikalisme dan intoleransi dalam beragama? Sebagai jawabannya, menampilkan Islam rahmatan lil alamin adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi kepada seluruh umat manusia bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah ajaran Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana terangkai dalam kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ay wa ma arsalnaka ya Muhammad illa rahmatan lil khalqi ajmain, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Demikianlah
penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir jilid 2 halaman 277. Lalu apa yang dimaksud dengan rahmat? Menurut Syekh Ibnul Manzur, rahmat berarti ar-riqatu wa ta'attufu, yaitu kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Timbul pertanyaan, kenapa ayat itu menyebutkan rahmatan lil alamin bukan rahmatan lil mukminin? Salah satu alasannya karena hadirnya Nabi Muhammad dengan risalah Islamnya bukan hanya dirasakan rahmatnya oleh orang mukmin, melainkan orang kafir pun ikut merasakan rahmat dan kedamaiannya. Pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bersumber dari Abdullah bin Amr, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid rihal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Padahal sesungguhnya bau syurga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat An-Nasai. Lalu bagaimanakah kondisi umat Islam di Indonesia saat ini? Alhamdulillah hadirin, pemerintah sedang berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Hal itu dibuktikan dengan dibentuknya FKUB atau Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Deklarasi damai digelar di mana-mana. Bahkan kerjasama seluruh elemen bangsa terus dijalin untuk memberantas terorisme di Indonesia. Bahkan Kementerian Agama terus mengkampanyekan moderasi beragama. Namun sayang hadirin, realita masih berbicara. Konflik masalah agama seolah tak kunjung hentinya. Baik konflik antar madhab dalam satu agama, sektarian intra-agama, maupun konflik karena beda agama, komunal atau antar agama, yang disebabkan karena perbedaan tafsir dan pemahaman keagamaan yang merasa benar sendiri dengan pendapatnya. Selain itu, kasus terorisme dan radikalisme atas nama agama masih kita dengar di mana-mana. Seperti pengeboman gereja katedral di Makassar tahun 2021, pengeboman Mabes Polri tahun 2021, bom Surabaya tahun 2018, bom Tamrin tahun 2016. Dan sepanjang Januari sampai Oktober 2023, Densus 88 anti teror Polri telah menangkap 104 tersangka teroris di beberapa wilayah Indonesia. Sehingga laporan Global Index Terrorism atau GIT tahun 2023 yang dirilis oleh Institute for Economic and Peace atau IEP menunjukkan bahwa dalam skala global Indonesia berada di peringkat ketiga dari 135 negara yang terdampak oleh terorisme. Sedangkan di Asia Pasifik, Indonesia berada di posisi ketiga. Dan yang paling membuat prihatin, aksi tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan agama dan surga, sehingga mencoreng nama baik agama Islam tercinta, padahal Islam tidak pernah mengajarkannya. Maka saat ini kami tegaskan bahwa teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. Betul hadirin? Lalu bagaimanakah upaya konkret yang harus dilakukan agar radikalisme tidak menyebar di negara kita? Sebagai jawabannya, kita renungkan penggalan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.
litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu balaghah, ayat tadi merupakan kalamul khobari, yakni informasi ilahi kepada seluruh umat manusia, bahwa Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, sebagaimana terangkai dalam kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ay kadzalika ja'alnakum ya ma'syaral mu'minin ummatan adlan khiyaron. Demikian pula kami jadikan kalian, hai orang-orang mukmin, sebagai umat yang adil dan pilihan. Demikianlah penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir jilid 1 halaman 101. Sedangkan Sayyid Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ummatan wasata, tengah berdiam di jalan yang stabil, dan posisi ini merupakan pengejauhan tahan dari kata siratal mustaqim atau jalan yang lurus yang dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Adapun yang dimaksud dengan ummatan wasaton, jika dikaitkan dengan istilah yang dipopulerkan oleh Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Lalu apa yang dimaksud moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan. Pemahaman moderasi beragama dalam lektur keagamaan Islam di kawasan timur Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Republik Indonesia tahun 2021. Oleh sebab itu, jika kita sudah bersikap moderat dalam beragama, maka Islam rahmatan lil alamin akan dapat diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan mengedepankan prinsip tawasud, Jalan tengah, tawazun, keseimbangan, i'tidal, lurus dan tegas, tasamuh, toleransi dan musawwah bersamaan. Alhamdulillah hadirin, dengan terus digelorakannya Islam rahmatan lil alamin, maka kehidupan beragama akan terasa damai, tidak saling bantai. Dakwah Islam terasa sejuk, tidak saling mengutuk. Sesama anak bangsa akan saling cinta, tidak saling mencela. Bahkan kerukunan umat beragama akan terus terjaga dalam mewujudkan Indonesia jaya dan bermartabat di mata dunia. Betul hadirin? Karena memang dengan hidup rukun dan bersatu akan mengantarkan bangsa ini menuju bangsa yang bermartabat dan luhur derajat. Sebagaimana Syekh Ibnu Ajurmi dalam kitab Jurmiyah mengatakan, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirrafi. Adapun persatuan akan menjadi tanda keluhuran martabat. Oleh sebab itu, pada kesempatan musabaqah syarhil Quran tingkat provinsi Jawa Barat di Bekasi ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, tampilkanlah Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan beragama. Kepada para pemuka agama, berikanlah pencerahan keagamaan yang moderat dan bijaksana. Kepada aparatur pemerintah, hendaklah bertindak tegas kepada oknum-oknum radikalisme yang melakukan kekerasan atas nama agama. Setuju hadirin? Jika langkah tersebutlah kita lakukan, maka menampilkan Islam rahmatan lil alamin akan menjadi kenyataan, dan langkah tersebut merupakan amal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, uraian ini dapat kami simpulkan bahwa menampilkan Islam rahmatan lil alamin adalah solusi dalam mengatasi seluruh bentuk radikalisme dan kekerasan atas nama agama yang merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama dan negara, sehingga dengan Islam rahmatan lil alamin kehidupan beragama akan terasa indah dan bijaksana. Keharmonisan terus terjaga, bangsa dan negara akan aman, maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Menyelam berburu logam, berenang di tepi kolam. Islam hadir di tengah umat yang beragam, menjadi rahmat bagi semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.